Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 60. Jadi di sini saya itu ingin menunaikan tugas remedial dari mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu dengan mereview atau meresum buku manajemen mutu pendidikan yang ini. Ini ya teman-teman, bisa dilihat. Oke. Jadi yang ingin saya bahas itu dari bab 3 itu mengenai aspek mutu pendidikan. Nah, mutu pendidikan itu, mutu lembaga pendidikan itu bisa dilihat dari raport pendidikan, terus juga dari nilai akreditasnya. Dan di situ juga dibahas tentang mutu siswa dan lulusan. Yang pertama itu ada asesmen nasional yang merupakan yang bisa dalam bentuknya itu mengganti UNBK ya. Nah, pemerintah ini menilai UNBK itu tidak selaras dengan penilaian-penilaian internasional yang mengukur kompetensi siswa seperti TIMSS dan PISA. Selain menguji pengujian literasi dan numerasi, AN atau asesmen nasional itu juga menyurvei karakter di satuan pendidikan. Nah, ini ada perbedaan AN dan UN. Pada awalnya adalah AN tidak menjadi syarat kelulusan, sedangkan UN itu jadi syarat ya kelulusan. Ada yang menilai dampaknya adalah siswa menjadi rajin belajar karena UN, tapi nggak rajin belajar karena AN, sehingga bisa jadi hasil UN itu lebih baik daripada hasil AN, gitu teman-teman. Dan di sini juga dibahas itu menurut laman Kemendikbud di Ristek itu asesmen nasional atau AN merupakan sebuah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, itu seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Nah, asesmen nasional itu sebagai sebuah program pembelajaran yang pelaksanaannya itu diatur dengan menggunakan peraturan kepala badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 030 per PG.00/2021 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021, sekaligus menjadi petunjuk teknis soal persiapan pelaksanaan dan pelaporan hasil asesmen nasional yang dijelaskan lebih detail dalam bentuk prosedur operasional standar. Nah, penyelenggaraan program ini itu secara nasional yang paling terbaru diadakan di tahun 2021, tepat setelah ujian nasional diganti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud. Nah, dari asesmen nasional itu ada tujuan asesmen nasional, syarat siswa peserta asesmen nasional, perbedaan asesmen nasional dengan UN, terus juga ada evaluasi belajar, dan masih banyak yang lainnya. Yang pertama itu ada tujuan asesmen nasional. Nah, tujuan asesmen nasional itu tujuan dilakukannya itu untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen ini juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial dalam sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama dalam pendidikan. Nah, yang kedua itu ada syarat siswa peserta asesmen nasional. Nah, ini ada banyak ya. Yang pertama itu jumlah maksimal siswa untuk sekolah dasar itu MI, SDLB, pokoknya yang lain-lain itu sebanyak 30, dan untuk cadangan 5 siswa. Terus juga untuk sekolah menengah atas MA, SMK, MAK, SMA, LB, dan lain-lainnya itu sebanyak 45 siswa dengan cadangan 5 siswa. Nah, selanjutnya itu ada siswa masih aktif belajar, baik untuk kelas 5 SD, kelas 5 sekolah dasar, MI, dan yang sederajat lainnya itu masih bisa. Yang keempat itu siswa tunarungu dan tunadaksa tanpa ada hambatan di satuan pendidikan luar biasa dan satuan pendidikan dengan peserta didik inklusi. Yang kelima itu siswa sekolah menengah atas dan sederajat harus disertai dengan laporan penilaian hasil kelas 10 di semester ganjil dan genap. Nah, terakhir itu ada siswa
sekolah dasar dan sederajat juga menyertakan penilaian hasil belajar kelas 4 semester ganjil dan genap. Nah, selanjutnya ada perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, di sini ada dari jenjang penilaian ya. Dari jenjang penilaiannya itu pada ujian nasional, jenjang penilaian hanya untuk SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Sementara pada asesmen kompetensi minimum atau AKM dan survei karakter, jenjang mulai dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Level kemudian itu ada level murid. Murid atau siswa yang mengikuti AKM dan satuan karakter survei karakter pada asesmen nasional itu diantaranya adalah siswa kelas 5, 8, dan 11. Berbeda dengan UN yang hanya diikuti oleh semua siswa tingkat akhir di suatu sekolah sebagai syarat wajib kelulusan. Terus juga ada subjek murid. Nah, UN ini mengacu pada sensus seluruh murid, sementara AKM pada AN mengacu pada sensus sekolah dengan sampel para murid, sehingga jelas perbedaan yang didapat dalam pelaksanaannya pun terlihat jelas ya. Murid yang ikut AKM dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor ekonomi yang dan terdapat maksimal 45 murid untuk kelas 8 dan 11 dan maksimal 30 murid setiap 3 murid kelas 5 tiap kelas 5 tiap sekolah yang mengikuti AKM. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi hasil belajar. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 58 dinyatakan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik berkesinambungan. Yang kedua itu evaluasi peserta didik. Satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, evaluasi siswa ini nggak hanya dilakukan guru, tetapi lembaga yang ditunjuk pemerintah. Evaluasi peserta didik dilakukan melalui USBN dan UN. Dari tahun 2009 MA telah menetapkan penghapusan UN sebagai penentu kelulusan. Pada tahun 2011 sampai 2012 itu pemerintah menetapkan proporsi penilaian 60% UN dan 40% ujian sekolah sebagai penentu kelulusan. Lalu kemudian juga tahun 2015 UN itu nggak lagi menjadi penentu kelulusan. Terus juga pada tahun 2017 ujian sekolah berstandar nasional atau USBN itu menjadi penentu kelulusan. Pada 2020 rencananya UN terakhir tapi batal dilaksanakan karena pandemi. Pada 2020 ini pemerintah merevisi UN dan menghapuskan USBN. Selanjutnya itu ada polemik ujian nasional. Nah, meski tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan siswa, UN tetap masih menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Polemik itu diantaranya terkait beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada ketimpangan kompetensi guru dan siswa antar daerah. Nah, guru-guru dan siswa di kota dan di desa itu mau di Jawa mau di luar Jawa itu memiliki kompetensi yang berbeda. Nah, kompetensi yang berbeda itu diuji dengan soal-soal UN dari pusat yang hasilnya sering menunjukkan perbedaan mutu pendidikan di berbagai provinsi. Beberapa siswa sering merasa soal-soal UN itu sama sekali belum pernah diajarkan guru. Yang kedua itu kompetensi guru dan siswa itu bisa jadi dampak dari minimnya fasilitas belajar di sekolah, di rumah, dan di daerah. Mereka itu nggak terbiasa menggunakan komputer, nggak bisa mengakses internet, terus juga di sekolah maupun di rumah. Nah, bahkan listrik dan jaringan telepon juga belum tersedia di sana. Terus juga belum lagi banyak guru yang belum sarjana dan belum punya sertifikat pendidik. Nah, bagi siswa yang nggak biasa menggunakan komputer ini pasti bakal ngalamin kendala saat melaksanakan UNBK. Karena keterbatasan fasilitas digital di sekolah mengakibatkan beberapa sekolah bergabung dengan sekolah pelaksana UNBK.
Yang selanjutnya itu ada revisi ujian nasional. Nah, polemik UN yang sebelumnya itu terus berlanjut sampai 2020 dan Mendikbud baru Nadiem Makarim itu meminta revisi UN dan AKM dan SK karena beberapa pertimbangan seperti yang pertama itu UN hanya menilai aspek kognitif dan bersifat hafalan. Itu hafalan jadi bikin siswa itu stres, padahal pembelajaran nggak hanya soal pengetahuan tapi juga keterampilan dan sikap. Yang kedua itu model pengukuran UN itu nggak selaras dengan model PISA dan TIMSS atau TIMSS, sehingga hasil penilaian siswa Indonesia terlalu rendah dibanding negara-negara lain. Itu juga UN itu nggak mengasah nalar, literasi, dan karakter siswa. Nah, kunci sukses manusia di masa depan juga nggak cuma tentang kepintaran, tapi juga karakter yang diantaranya berbasis agama. Itu UN juga nggak sejalan dengan merdeka belajar. Yang ketiga itu ada UN itu nggak lagi jadi salah satu syarat kelulusan dan pertimbangan studi lanjut baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Jadi yang keempat itu yang berhak menilai hasil belajar atau kelulusan siswa adalah guru melalui ulangan harian, UTS, UAS, dan USBN. Nah, guru itu lebih memahami kelemahan dan kelebihan siswa karena mereka lah yang berinteraksi dengan siswa sepanjang hari. Nah, jadi penjelasan saya itu mengenai aspek mutu pendidikan ya sampai tadi. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.